Nah, di dunia yang sedang mendidih oleh konflik besar itu, Pulau Elbaf kembali menjadi panggung utama dalam pertempuran besar yang bisa mengubah arah sejarah kan. Pulau para raksasa ini tak hanya menyimpan kekuatan dahsyat dan kebanggaan leluhurnya, tetapi juga misteri gelap yang mulai bangkit dari bayang-bayang. Dan setelah sekian lama, legenda-legenda lama itu kembali mencuat lagi. Dari nama besar kelompok rock hingga tokoh-tokoh yang seharusnya telah lama menghilang dari panggung dunia kan. Di tengah panasnya pertarungan, Luffy dan aliansinya itu harus menghadapi lawan-lawan baru yang tak hanya kuat secara fisik, tetapi juga lihai memainkan emosi dan rasa takut tersendiri. Para kesatria suci mulai menurunkan wakil-wakil terkuat mereka, sementara pasukan rasa diuji oleh loyalitas dan keberanian mereka. Nah, di tempat lain pertunjukan akan rencana besar Kurohige, tubuh rock di Sebek dan harta nasional Elbaf perlahan mulai terkuat nih. Ini bakal menjadi petualangan yang sangat seru. Menarik nakama. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa untuk subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh. DRTV Mediatif untuk Solo Leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction nih. Sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Nah, suasana Elbaf semakin tegang aja nih. Chapter terbaru ini membeberkan banyak kejutan yang membuka tabir rencana besar pemerintahan pusat. Dimulai dari aksi Gunko yang ternyata berhasil menjebak beberapa kru topi jerami. Nami, Usopp, Brook, dan Jinbe terjebak dalam perangkap licin miliknya. Meski sudah berhasil menangkap mereka, Gunko itu mendapatkan teguran dari Somewhat, sesama kesatria suci. Ia mengingatkan betul bahwa misi mereka bukan menangkap bajak laut, tetapi menculik anak-anak raksasa dan menjadikan Elbaf sekutu pemerintahan pusat. Ucapan Somewhat terlihat jelas bahwa dirinya menyadari batas kekuatannya. Ia tak ingin berurusan dengan Yonko karena tahu level kekuatannya itu masihlah di bawah. Ini mengindikasikan lagi bahwa kesatria suci punya tingkatan kekuatan berbeda ya. Ada yang berada di level bawah, menengah, dan juga hingga ke atas. Dan hanya 2 orang saja yang dianggap setara oleh Yonko sendiri, Shamrock, sang komandan tersebut, dan wakil komandan yang tengah memimpin misi di Elbaf itu sendiri. Nah, Shamrock dikenal sebagai sosok yang tak gentar menghadapi siapapun, bahkan ketika harus berhadapan dengan tokoh-tokoh besar seperti Loki, Gaban maupun Luffy. Kepercayaan dirinya begitu tinggi karena kemampuannya benar-benar berada di puncak itu ya. Karena dipanggil langsung oleh Im Sama, ia harus meninggalkan Elbaf untuk menjalankan misi lain. Di sisi itu, sosok legendaris seperti V Garland Garling yang kini menjadi Gorosei juga diyakini betul memiliki kekuatan setara dengan Yonko. Hal ini bisa dilihat dari keberanian itu menghadap sosok seperti Dragon ya, pemimpin dari pasukan revolusioner. Tak hanya Garling, anak-anak juga luar biasa. Sang yang telah diakui sebagai Yonko adalah putra Garling. Maka masuk akal rasanya jika Garling dan Shamrock memiliki kekuatan yang seimbang dengan sang. Apalagi ya nakama, jika melihat struktur komandan komando kesatria suci itu hanya 2 orang saja, Shamrock dan wakil komandannya yang kekuatannya di level para Yonko. Biasanya seperti Gunko, Sommer, dan juga Sein Gillingham masih berada di level tersebut, meski tetap mematikan nih. Mereka memang belum selevel Yonko, tetapi bukan berarti bisa untuk diremehkan. Nah, mereka tuh punya kemampuan regenerasi yang luar biasa pula. Nah, itu ngebuat mereka itu akan sangat sulit untuk dilumpuhkan. Gunko sendiri berhasil mengalahkan 4 kru topi jerami sendirian, termasuk Jinbe yang punya reputasi besar. Jinbe pernah menghadapi Big Mom dan memenangkan duel melawan Husu, anggota dari Tobi Robo. Kali ini di hadapan Gunko nih, ia belum bisa berbuat banyak. Kita tahu bahwa regenerasi Gunko itu menjadi kunci kenapa Jinbe dan yang lainnya itu sangatlah kesulitan. Tetapi ya, itu bukan berarti tak ada harapan pasti. Jinbe mulai menganalisa kelemahan dari Gunko. Momen ini menjadi awal kemungkinan perlawanan balik dari Jinbe untuk menyelamatkan rekan-rekannya di sana, terutama Brook yang sedang dalam situasi sangat kritis. Brook menjadi target berikutnya dari Gunko, tetapi bukan untuk dibunuh, melainkan untuk dijadikan budak pribadi.
Gunko itu adalah penggemar berat musik Brook ya, tetapi caranya menunjukkan rasa kagum justru sangat mengerikan. Ia ingin Brook menghabiskan sisa hidupnya menciptakan lagu untuknya. Tentu saja Brook menolak secara mentah-mentah. Jawabannya terasa sangat menyentuh. Ia mengatakan bahwa semenjak diberi kehidupan kedua oleh Luffy dan bergabung dengan Toby Jeremy, kesetiaannya tak tergoyahkan lagi. Kehidupan kedua itu bukan hanya karena buah iblis Yomi Nomi miliknya, tetapi karena ia benar-benar merasa hidup kembali bersama kru barunya. Dulu selama puluhan tahun Brook itu hanya terombang-ambing sendirian sebagai tengkorak tanpa tujuan. Kehadiran Luffy dan kru Toby Jeremy lah yang memberinya itu makna tersendiri. Nah, ketika Gungo mengancam akan membunuh Brook jika menolak, jawabannya tetap tegas ya, lebih baik mati daripada hidup tanpa kehormatan. Nah, sebuah prinsip yang menunjukkan harga diri Brook itu sebagai anggota sejati bajak laut Toby Jeremy itu tak bisa untuk ditawar. Di tengah percakapan itu Jinbei mulai mencari celah. Kemungkinan besar perlawanan besar Jinbei akan dimulai dari sini. Nah, cerita bergerak lagi kilas balik saat Saul memperingatkan Robin sendiri tentang bahaya para kesatria suci. Saul mengetahui kekuatan mereka karena masa lalunya sebagai Vice Admiral Angkatan Laut. Ditambah lagi dengan literatur yang ia baca dari peninggalan Ohara. Meski tahu soal kekuatan regenerasi mereka, Saul tidak tahu bagaimana cara untuk mengalahkannya loh. Orang yang benar-benar memahami kelemahan kesatria suci adalah Scooper Gaban dan juga Monkey D. Dragon. Mereka itu menyaksikan sendiri insiden besar di masa lalu yang membuka celah penting tentang regenerasi para kesatria suci. Dragon yang dulu merupakan bagian dari Angkatan Laut melakukan riset mendalam sebelum akhirnya mempilot. Ia menyadari betul ada yang janggal ketika melihat Angkatan Laut malah melindungi Tenryubito bukanlah melindungi rakyat sipil. Sejak saat itulah Dragon itu membulatkan tekadnya melawan pemerintahan dunia. Tetapi ia tidak sembarangan untuk bergerak. Semuanya dilakukan dengan strategi tersendiri. Ia tahu siapa musuh-musuh terkuat yang akan dia hadapi, para kesatria suci dan juga para guruse lainnya. Maka dari itu ia mempelajari kelemahan regenerasi mereka dan kini tengah siap untuk pertempuran besar yang akan datang. Nah, kita tahu bahwa Dragon sendiri itu bahkan sengaja memancing musuh keluar dari Marijoato, sebuah langkah berani yang menunjukkan bahwa ia itu sudah siap lahir batin di sana. Bukan karena keyakinan pada informasi yang dia miliki, mustahil ya Dragon itu akan nekat seperti itu. Rencana besarnya kemungkinan akan menjadi pemicu revolusi terbesar yang pernah terjadi di kisah One Piece, yaitu semacam lainnya Chiguavara tuh si orang. Di sisi lain di Elbap terjadi kekacauan yang cukup menggelikan sekaligus menegangkan. Kapal Great Eric memiliki kelompok bajak laut Giant Warrior hancur karena monster-monster mimpi buruk buatan Saint Gillingham. Yang mengejutkan lagi, monster-monster itu menyerupai istri-istri para raksasa loh. Anak-anak raksasa sebelumnya ternyata sering dihantui oleh sosok ibu mereka yang mengerikan. Sekarang para raksasa dewasa pun terjebak dalam ketakutan serupa. Sebagian dari mereka bahkan tidak berani bertarung, bukan hanya karena takut tetapi juga karena tidak tega untuk menyerang sosok yang mirip dengan pasangan mereka itu sendiri. Ada yang benar-benar ketakutan karena mereka tergolong dalam kategori suami takut istri nih. Sementara yang lainnya bingung harus bertindak bagaimana ketika menghadapi musuh yang menyerupai wajah keluarganya sendiri. Nah, penampilan para monster ciptaan Saint Gillingham itu benar-benar mengacaukan semangat tempur para raksasa. Tak hanya secara fisik tetapi juga secara mental. Ini menjadi gambaran bahwa peperangan tak hanya melibatkan kekuatan otot tapi juga permainan psikologis yang dalam tuh. Ketika ketakutan terbesar seorang diwujudkan dalam bentuk nyata, tidak semua orang akan bisa berdiri tegak dan melawan kan. Cerita pun terus berkembang lagi dan makin mengarah ke konflik besar lainnya antara kelompok revolusioner, pemerintahan dunia dan kekuatan-kekuatan besar di negeri tersebut. Bab ini hanya sebagian kecil dari pusaran besar yang sedang terbentuk di kisah One Piece-nya ya. Menciptakan monster bukan dari segi kekuatan fisik tapi juga berdasarkan ketakutan tersendiri dan trauma mendalam. Sementara itu di sisi pulau lainnya, cerita itu memperlihatkan pergerakan kelompok Luffy. Shamrock dipanggil pergi oleh Im Sama. Wilayah Elbap makin sedikit lagi longgar dari tekanan pasukan elit. Tapi bukan berarti situasinya aman. Itu justru karena Shamrock itu pergi ya, wakil komandan kesatria suci itu mulai bergerak aktif dan memperlihatkan kondisi lapangan. Sosoknya itu masih misterius, namun dari cara kesatria suci lain menghormatinya, ia terlihat bahwa itu bukanlah orang sembarangan. Kemungkinan besar wakil komandan ini akan segera turun tangan jika situasi mulai tidak terkendali. Ini akan menjadi ujian nyata berat bagi para kru Toby Jeremy loh. Mereka tidak hanya harus menghadapi kekuatan fisik para kesatria suci lainnya, tetapi juga harus memikirkan cara lain mengatasi kemampuan regenerasi itu. Masalahnya adalah informasi tentang kelemahan regenerasi itu tidak diketahui oleh sembarangan orang. Hanya segelintir tokoh seperti Dragon dan Scooper Gaban yang mungkin beberapa mantan anggota Angkatan Laut yang paham soal hal itu. Di sisi itulah Luffy yang kini berada di bagian lain pulau bersama dengan para raksasa muda seperti Loki dan beberapa petarung Elbap
tampaknya sedang bersiap-siap menghadapi serangan lanjutan. Mereka tahu bahwa ini bukan sekedar pertempuran mempertahankan pulau, itu adalah panggung besar sejarah dunia baru. Pertarungan ini bisa menjadi titik balik dalam perjuangan melawan pemerintahan dunia. Beberapa penggemar berspekulasi bahwa momen ini akan menjadi saat yang tepat untuk memperlihatkan peranan penting dari tokoh-tokoh seperti suku Pergaban. Sudah lama dia disebut-sebut namun belum juga muncul. Jika benar ia tahu kelemahan para kesatria suci, maka ia bisa menjadi kunci penting membalikkan keadaan. Bahkan bisa jadi nakama ia adalah sosok yang sangat disiapkan untuk menjadi pelatih atau mentor baik generasi sekarang itu. Mengingat Roger pernah mempercayakan banyak hal kepadanya. Di sini cerita kembali lagi beralih fungsi ke situasi Jinbe yang mencoba mengatasi serangan regenerasi Gunko. Disitulah ketegangan meningkat. Jinbe dengan pengalaman sebagai mantan Shichibukai dan petarung tangguh mulai bereksperimen lagi dengan serangan berbasis air dan tekanan tertentu. Ia tampaknya itu mencurigai bahwa ada jeda waktu kecil dalam proses regenerasi Gunko, semacam delay yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan serangan fatal. Tetapi ia masih butuh waktu dan momen yang tepat untuk mengujinya. Di akhir bab itu nakama ditampilkan panel yang sangat menegangkan. Brook berada dalam kondisi terjepit. Jinbe masih menyerang itu dan Gunko mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dari gerakan Jinbe itu sendiri. Cerita itu ditutup dengan kalimat misterius seperti narasi seperti ini. Saat kebenaran terungkapkan, pertarungan pun akan segera berubah. Ya, itu menjadi akhir pada penggambaran cerita kali ini nakama. Jadi kalau mau disimpulkan, pertarungan Elbap yang makin panas itu kini bukan hanya soal kekuatan fisik aja, tetapi soal permainan psikologis. Gillingham berhasil mengguncang mental para raksasa dengan menciptakan monster yang menyerupai orang-orang terdekatnya. Sementara Gunko menunjukkan kemampuan regenerasi yang bikin frustasi itu. Jinbe mulai menyadari ada celah kecil dalam kemampuan regenerasi itu. Bisa jadi dia akan menemukan cara untuk mengatasinya loh. Di sisi lain, kehadiran wakil komandan kesatria suci memberikan sinyal bahwa pertarungan akan naik ke level lebih tinggi. Munculnya nama-nama seperti suku Pergaba menambah rasa penasaran akan siapa yang akan muncul sebagai kunci kemenangan terakhirnya. Elbap bukan cuma tempat pertempuran, tetapi jadi titik balik besar menuju akhir cerita One Piece. Karena di sana misteri-misteri tentang abad kekosongan, Joy Boy, dan informasi masa lalu sang dewa matahari akan diketemukan nakama. Nah, kalian sendiri excited untuk menantikan cerita ke depannya? Stay tune, oke? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang Mika telah kembali ke peradaban One Piece.